Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gun with Ball bareng gue Ganjar Gan. Malam tadi, malam yang sempurna banget buat timnas Indonesia. Karena apa? Malam tadi, timnas Indonesia bisa mengandaskan perlawanan timnas Cina dengan skor akhir 1-0. Hasil ini membuat Indonesia bisa masuk ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dan tentunya masih membuka asa timnas Indonesia untuk bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Tom Hai di tengah menjadi penyeimbang antar lini, dibantu Ricky Kambuaya yang mengalirkan bola dengan cantik ke lini depan. Cina sendiri menggunakan formasi 4-1-2-1-2 dengan motor serangan mereka Serginho yang berposisi sebagai attacking midfielder. Di menit awal Indonesia menekan dengan pressing yang cukup tinggi, dimulai dengan tendangan di luar kotak penalti oleh Ricky Kambuaya, dan Cina mengandalkan serangan balik yang cepat namun tetap mematikan. Pada menit keempat Cina punya kesempatan emas untuk dapat unggul terlebih dahulu melalui serangan balik yang diakibatkan kesalahan kontrol bola yang dilakukan oleh Yakub Sayuri. Namun, untungnya lini pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jai Ijes mampu menahan gempuran Cina. Tom Hai berperan sebagai posisi sentral di lini tengah Indonesia. Tom Hai menyeimbangkan lini belakang dan lini depan Indonesia dengan baik. Terkadang Tom Hai dapat menjemput bola ke belakang dan terus mengalirkan bola ke Ricky Kambuaya untuk Ricky Kambuaya alirkan ke depan melalui Ole ataupun Egy. Dan gongnya pada menit ke-44, Ricky Kambuaya melakukan penetrasi ke pertahanan Cina dan pemain Cina secara terpaksa melanggar Ricky Kambuaya di kotak penalti. Dan tak segan, Ole Romeni mampu melesatkan penalti dengan baik dan membuat keunggulan Indonesia menjadi 1-0 atas Cina. Keunggulan 1-0 tidak berubah hingga menutup babak pertama. Secara statistik di babak pertama, Indonesia mendominasi, tapi Cina punya kesempatan serangan balik yang cepat sehingga dapat menghasilkan 3 tendangan sudut dan harus diwaspadai Indonesia di babak kedua. Babak kedua berjalan tidak begitu cepat seperti di babak pertama, tapi babak kedua penyerangan Cina dan position ball Cina lebih banyak dari Indonesia dan Indonesia malah tertekan dengan pola permainan Cina di awal babak kedua. Namun untungnya lini pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jai Ijes dan kokohnya penjaga gawang Emil Audiero mampu mempertahankan skor 1-0 hingga di babak kedua. Hingga menit 75, Coach Patrick menurunkan Beckham, Putra Nugraha, dan Kevin Dix untuk memperkuat atau menyeimbangkan lini pertahanan dan lini penyerangan Indonesia, dan terbukti masuknya Beckham dan Kevin Dix dapat kembali Indonesia mendominasi pertandingan. Beckham menjalani debutnya di laga kali ini, namun Beckham bermain begitu kreatif dan dinamis. Beckham mengejutkan semua pihak. Beckham yang awalnya dilukan atau dipikirkan kebanyakan akan menjadi cadangan mati, ternyata bisa menjadi pembeda di babak kedua. Beckham bermain sangat dinamis dan Beckham malah membuat kesempatan emas Indonesia untuk mencetak gol. Beckham melakukan penetrasi dengan tenang dan memberikan umpan ke Kevin Dix, dan Kevin Dix langsung melakukan shoot ke arah gawang, namun kiper Cina masih bisa menepis tendangan dari Kevin Dix. Babak kedua berakhir 1-0, tidak ada gol yang bertambah di babak kedua dan membuat Indonesia bisa menang atas Cina. Secara statistik keseluruhan Indonesia tampil impresif dengan memiliki 13 tendangan. Tapi di sisi lain pertahanan Indonesia begitu kokoh karena Cina memiliki possession bola yang lebih tinggi dari Indonesia, tapi Kevin Dix dan kiper Emil Audiero yang melakukan debut kali ini mampu menjaga Indonesia dari serangan Cina. Selanjutnya Indonesia akan bertanding di Jepang melawan Jepang pada Selasa 10 Juni 2025. Tentunya banyak banget PR yang harus dikerjakan Patrick Kluivert menjelang laga lawan Jepang, dan semoga aja nih Patrick Kluivert dapat memaksimalkan kesempatan yang ada dan tetap memberikan evaluasi agar nanti Indonesia lawan Jepang setidaknya bisa memberikan suatu kejutan ataupun tekanan bagi Jepangnya sendiri. Gimana menurut kalian dengan kesempatan Indonesia untuk tetap bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Indonesia dapat masuk ke Piala Dunia? Menurut kalian, dengan masuknya Indonesia ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, menurut kalian Indonesia mampu gak masuk ke Piala Dunia 2026? Komen di bawah ya. Tapi sebelum komen, jangan lupa
klik like, subscribe agar kalian nggak ketinggalan info dari channel Gun with Ball bareng gua Ganjar Gan.